Luar biasa, ternyata orang Sasak adalah pelaut ulung. Banyak orang yang mengira jika suku Sasak adalah suku yang hidup dengan corak agraris. Padahal sejak abad ke-12 dan 13 suku Sasak adalah seorang pelaut. Berbeda dengan suku Bajo atau Bugis yang berlayar dengan tujuan perdagangan dan penjelajahan, suku Sasak berlayar untuk tujuan spiritual. Hal ini termuat dalam makalah yang ditulis oleh Dr. Fajri dengan judul Tradisi Lisan yang diberitakan asing tentang orang Sasak atau Lombok dalam hubungan dengan laut dan keberadaan mereka. Makalah ini dipresentasikan dalam acara Konferensi Sejarah Nasional yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, tanggal 7 sampai dengan 10 November 2016. Menurut Dr. Fajri, pada abad ke-13, seorang lelaki Sasak bernama Mas Penghulu Alim melakukan pelayaran ke timur, tempatnya ke Pulau Salura, sebuah deretan pulau yang berada di timur Pulau Sumbawa. Tujuan dari Mas Penghulu Alim atau yang dalam Hasanah Sasak dikenal dengan nama Hangwe Wiren Sasak yang artinya kebangkitan kesatria Sasak. Ini adalah untuk menemui seorang guru Islam yang bernama Syekh Jamaluddin Kubro. Ia ingin menyempurnakan agama Islam yang ia anut saat itu. Dalam mengarungi lautan, Mas Penghulu Alim menggunakan sampan berkantir satu, yang mana menurut Dr. Fajri, sampan orang Sasak dengan sampan orang Bugis mempunyai perbedaan filosofi yang sangat mendasar. Jika sampan orang Bugis didesain dengan bentuk untuk melawan arus, maka sampan orang Sasak didesain untuk mengikuti arus. Bentuk sampan ini mengandung makna bahwa orang Sasak dalam melakukan pelayaran semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampai di Salura ini, Mas Penghulu Alim oleh gurunya diperintahkan untuk berlayar menuju Barus, sebuah tempat di pantai utara Pulau Sumatera. Wilayah ini dikenal sebagai pusat Islam pada masanya. Saat ini, cerita tentang pelayaran orang Sasak ke Pulau Salura masih terekam dalam memori kolektif orang Salura. Di Salura terdapat beberapa peninggalan yang dipercaya sebagai milik orang Sasak. Di antaranya adalah di dalam sebuah goa yang ada di lereng bukit dapat ditemui pedang, gangsing, dan tempat bermain ciwe. Selain itu, di bawah bukit terdapat makam seorang tokoh Sasak yang bernama Balang Kesimbar. Orang Salura juga bercerita, hanya pelaut Sasak sajalah yang selamat sampai ke pulau ini. Arus yang deras dan gelombang besar adalah penghalang bagi para pelaut untuk datang ke pulau yang terletak di sisi selatan dari Indonesia ini. Jika informasi yang disampaikan oleh Dr. Fajri ini benar adanya, maka banyak sekali narasi sejarah Lombok yang mesti dikaji ulang. Misalnya tentang sejarah masuknya Islam di Lombok. Apapun itu, pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Fajri merupakan sesuatu yang mesti kita apresiasi bersama. Dengannya, hasanah tentang sejarah Lombok semakin luas dan dalam.